Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga jaya. Jumpa lagi pemirsa dimanapun Anda berada dengan OPJ, obrolan prestasi Jakarta yang disiarkan secara langsung dari Studio 4 Gedung KONI DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat, di mana acara ini merupakan acara unggulan daripada KONI DKI Jakarta dengan kehumasan KONI DKI Jakarta yang akan disiarkan secara langsung setiap hari Kamis pada pukul 14. Dan ini adalah acara live streaming. Kita akan nanti jumpa dengan tamu-tamu yang luar biasa. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini olahraga tinju selalu diminati oleh anak-anak muda dan perkembangannya cukup pesat, melebihi dari perkembangan jamur di waktu hujan. Sekarang ini kita juga kedatangan tamu-tamu yang akan kita bicarakan kita akan berbicara masalah perkembangan tinju mengenai hobi dan juga prestasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Anak muda, baik laki-laki maupun wanita, sudah mengemari olahraga tinju ini. Terima kasih, kita sudah kedatangan tamu pada siang hari ini. Kami perkenalkan dulu. Yang pertama, kalau misalnya di tinju itu seperti perkenalan itu kan, well, ladies and gentlemen, I would like to introduce you the blue corner, Sabian Tama. Di sebelah Sabian Tama, kita sudah tidak asing lagi. Artis dari kecil saya udah nonton. Dulu nyanyi, sampai sekarang gede, kita perkenalkan dari sudut merah. El si ganteng Rumi. Kalau yang sebelah kanan sana, saya sudah tidak perlu perkenalkan lagi kepada khalayak ramai. Karena di TV swasta setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi ada Baku Cabut yang selalu membahas acara langsung dan juga masalah tinju-tinju yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kami perkenalkan Hengki Silatang. Salam olahraga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Om Hengki ini di dunia tinju sudah profesor. Jadi kita kalau membahas masalah tinju dari hal pernik-pernik seperti yang ada di depan kita ini sampai dengan pertandingan tinju di dunia. Beliau terakhir baru-baru ini baru pulang dari Amerika, meliput tinju yang ada di Amerika, di Afrika, di Sido Bali, di Cirebon, dan di mana-mana ada beliau liput. Jadi bukan hanya di internasional. Nah, ini alat-alat juga nanti pertandingan tinju. Pertama kita masuk ke, gua agak lemes nih. Kalau lihat ganteng-ganteng begini, jangankan perempuan, laki aja lemes. Itu dia. Iya, Pak Hengki. Itu yang payah itu. Jadi Eke pengen muda lagi. Nah, ini kita ketemu sama Sabian dulu nih. Sab, ceritain deh gimana kira-kira kamu itu meminati tinju ini. Kapan meminati tinju ini dan kenapa sih? Apa gara-gara gue kesel sama guru gue nih, gue kesel sama temen gue nih, gue masuk sasana akhirnya sampai sekarang ini. Gimana Sab? Ceritain sedikit. Sebenarnya cerita singkatnya dulu waktu zaman kuliah pertama kali dikenalin tinju itu sama bro Aradea. Wow, Aradea. Dia pertama kali ngajak ke sasana tinju yang ada di Melbourne. Masih ada videonya. Waktu itu masih kurus banget, masih belum bisa belum bisa megang glove sama sekali, tapi tetap aja dihajar sama dia. Emang kurang ajar kadang-kadang. Ini udah kayak anak aku juga, tapi seruntulan juga deh. Iya. Nah, tapi semenjak itu suka nontonin video boxing di YouTube dan lain-lain. Abis itu balik ke Jakarta udah sempat pudar. Jadi waktu itu setelah itu menjalankan hubungan sama perempuan dan putus. Setelah putus, Ara narik lagi ke dunia boxing. Jadi
setelah putus pelariannya ke boxing nih. Pas Oh. udah terjun lagi ke boxing, udah di situ udah nggak bisa lepas lagi dari situ. Udah cinta banget sama boxing. Iya. Biasa putus sama cewek bukannya mabok. Hah? Iya, kalau itu lebih ke distraktif. Oke. Kalau ini lebih konstruktif. Luar biasa. Mabok boxing. Mabok boxing. Mabok boxing. Iya, iya. Mabok pukulan. Mabok pukulan. Sama-sama teler pula. Waduh. Yang sono celeng, yang ini agak lemas ya. Iya. Gitu. Nah, kalau El gimana El? Kalau aku sih dari umur 5 tahun ya, sama ayah tuh dijerumusin untuk berantem. Jadi Nah, ini ayahnya Ahmad Dhani ya. Ini ayahnya Ahmad Dhani. Jadi mungkin- Kelotokan juga, ayahnya kelotokan juga. mungkin juga suka karena dijerumusin juga dari kecil. Oh. Tapi ya maksudnya bukan dijerumusin yang ditekunin, cuman yang Iya. kayak sekali turun langsung diadu. Kadang-kadang sama tetangga, sama saudara. Oh. Ayah suka gitu, terus umur 7 tahun diadu lagi, umur 10 tahun diadu lagi. Pokoknya kerjanya diadu, akhirnya menarik juga dengan olahraga. Akhirnya yang aku pelajari lah untuk self defense juga. Ya bukan kayak Sabian ya, karena ada kasus dari kehidupan gitu, ada juga. Aku emang dijerumusin sih kayaknya sama ayah. Menjerumus. Tapi memang suka ya, bukan karena ayah yang menjerumuskan terus kamu suka. Bisa jadi, kan kayaknya keduanya mungkin Iya. mirip-mirip Mirip gitu ya. kayak- Tapi kan kamu kan dari kecil nih. Tapi begitu menggeluti dunia tinju lagi dan benar-benar hobi, ini kan ada salah satu klub besar kan, kamu kan turun juga kemarin tuh, kamu juga turun juga kan, itu karena diundang, itu memang yang saya lihat itu animonya dari masyarakat tuh luar biasa, apalagi memang ini kan olahraga baru tuh yang digeluti oleh anak muda yang tanda petik keren-keren gitu loh, artis juga masuk di situ, kamu kan kategorinya artis juga kan, sama kayak saya juga artis. Ya kalau saya artis majalah dewasa. Iya. Jadi gitu ya. Nah terus selain ayah juga bunda juga oke ya. Bunda sih sebenarnya mungkin karena orang tua perempuan dia sebenarnya agak kurang setuju, cuman dia tetap tetap ngerestuin aku ikut boxing kemarin. Dan memang bunda juga udah tahu dari kecil aku kan adu juga depan bunda kan, jadi bunda juga tahu anaknya sering diadu Iya. boxing, jadi mungkin udah terbiasa kali ya. Tapi pakai apa nih namanya Om? Headguard, Headguard ya, pakai pelindung headguard ya? kepala. Pelindung kepala. Kalau ini apa? Sarung tinju. Sarung tinju itu sarung tuh buat apa Pak? Buat sholat Pak, bukan buat tinju. Pernah bapak-bapak ngelihat sarung itu buat bertinju? Nggak ada kan? Buat sarap karung bisa. Sarung buat sholat. Nah ini apa namanya tadi? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Apanya? Ini Gloves. Oh, glove ya. Nah ini glove ini kalau pakai ini gimana Om Hengki? Kalau pakai headguard itu biasanya itu wajibnya untuk sparring partner. Itu pakai headguard. Sedangkan kalau pertandingan sekarang di senior, misalnya di elite senior tinju amatir, itu tidak pakai headguard. Kategorinya apa tuh, buka. Pak? Kategorinya ya tingkat senior, olimpik dia tidak pakai. Dulunya pakai. Tetapi kalau misalnya dia pakai headguard, si penontonnya kurang begitu nyaman. Jadi dia lebih terlihat kalau misalnya dia buka jadi keren, jadi dia mainnya. Dia main tinjunya kena pukulnya ini. Kalau headguard ini juga untuk melindungi kalau misalnya ada benturan atau misalnya dia terjatuh ke bawah. Benturan tersebut dia melindungi jangan sampai dia fatal. Karena di tinju itu istilahnya itu keselamatan petinju yang paling utama daripada bertinju. Jadi jangan nyaman dilihat tapi keselamatannya tidak utama. Jadi yang paling utama adalah keselamatan. Keselamatan bertinju ya. Nah terus kalau misalnya yang kayak yang lagi rame gini, kamu pakai ini juga ya? Apa? Pakai headguard ini ya? Ada pakai headguard ada nggak ya? Jadi kemarin pakai headguard semua. Pakai headguard. Kalau dilepas nggak ada masalah. Ada ketakutan nggak kamu nih? Kira-kira kalau nggak pakai ini? Enggak sih. Enggak juga, cuman kemarin peraturannya karena Oh, karena di peraturan. acara pertamanya ada kejadian yang kurang menyenangkan, akhirnya di kejadian keduanya untuk menghindari kejadian itu, semua yang celebrity fight harus pakai headguard untuk melindungi kepala kita. Iya. Diwajibkan sih. Diwajibkan harus ya. Jadi karena aturan ya Pak Hengki ya. Enggak, kalau di aturan dia kalau sudah main profesional mau dia selebriti mau apa, ini mungkin mesti banyak tahu lagi tentang itu. Jadi kalau misalnya dia senior, misalnya kayak main dia bertanding, dia mesti tidak pakai headguard. Oh. Tapi kalau dia sparring, dia mesti pakai headguard. Oh, yang buat latihan Iya, ke sana tapi ya. kalau misalnya pertandingan yang namanya ini kan levelnya sudah senior, meskipun dia selebriti tapi dia tingkatnya senior dan itu tidak pakai headguard. Jadi lebih keren gitu dilihatnya lebih oke. Mungkin kemarin melihat bahwa untuk melindungi untuk apa itu dipakai. Itu tergantung daripada matchmaker apa yang mengatur pertandingan tersebut. Tapi idealnya kalau dia senior dan dia bertinju sudah misal profesional maupun amatir, kalau dia level senior headguard tidak pakai. Itu aturannya. Aturannya. Memang udah ini udah baku ya. Nah terus Sab, ini kan
kamu atur latihannya gimana sih ini? Kalau Memang terus kehidupan malam kamu udah nggak ada. Nggak ada. Artinya kan kamu jaga badan, turunin berat badan supaya kamu bisa bertanding, supaya fit dan perform gitu sampai kamu bertanding itu gimana caranya? kalau selama ini sih kan udah nggak minum juga, ngerokok juga udah stop, berhenti semua. Selama ini sih paling bangun pagi setelah sholat subuh langsung ke atas santai atas, nge-gym dulu, abis nge-gym paling lanjut shadow box habis itu conditioning sama latihan strength. Kalau lagi ada coach ya tergantung sama coachnya. Iya. Ini salah satu coach, profesor salah satu coachnya. Oh. Nah, kalau El gimana El ngatur waktunya? Kalau aku sih kemarin akhirnya aku juga baru tahu kemarin itu pertandingan tinju pertama aku ya, maksudnya aku Kapan tuh? yang kemarin itu. Oh, yang di pertama kali aku turun di ring boxing, dan aku baru tahu maksudnya selama 2 bulan sebelum tanding itu emang persiapannya ketat banget. Kalau yang waktu itu aku sampai latihan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, dan Serius tuh ya? serius, lumayan capek juga sih, tapi seru juga sih ternyata boxing. Aku baru menekuninya kemarin itu. Dan memang udah lifestyle kayaknya ya. Ya mungkin karena punya mungkin karena dari dulu sering di Oh iya, jadi memang sekarang udah maksimum. Produser ini bisa nggak kita tayangin dulu nih ininya apa namanya? Kita lihat di mana El dan Sabian lagi tanding. Lagi latihan ya. Nah, coba kita lihat ya dulu pemirsa di layar kacanya. Ini ya? Apa? Ini L nih ya. Nah, itu tadi L. Nah, kalau Sabian ada, kita lagi lihat Sabian. Nah, Sabian ya. Nah, ini Sabian nih. Ini di mana, sasana mana nih, Kang? Di bak belah. Tapi ini udah lama sih, sudah lama ya. Nah, yang satu lagi yang paling keren nih, Pak Hengki. Satu lagi yang paling keren. Nih kita lihat nih. Apalagi yang keren? Oh, ini si Aceh ini. Ah. Aduh. Udah gitu aja. Kita balik lagi. Ini sasana Pak Hengki nih, Pak. Nah, Pak Hengki, ini kita melihat perkembangan yang luar biasa ini Pak Hengki ya, mengenai anak-anak muda ini. Harapan Pak Hengki ini selaku Ketua Pertina DKI Jakarta, dan juga beliau ini sudah mengolah kemarin dari Hanoi ya, membawa tim Indonesia ke Hanoi, dan baru kemarin tuh ada kejuaraan nasional yang ada di Medan. Kita banyak hampir semua pemain dapat medali ya, Pak Hengki ya. Nah, melihat the celebrities ini, kira-kira gimana Pak Hengki? Harapan ke depan bisa kita atur dengan Pertina lebih banyak lagi aturan, seperti mungkin ada dalam waktu dekat ini, apa kira-kira Pak Hengki? Iya, kita sangat senang sekali bahwa animo tinju itu menjadi sangat semerak karena ada hadirnya yang ganteng-ganteng gini, dan memang si artis-artis. Aduh, gua ya kalau kan? misalnya Nah, itu gitu ya. Jadi memang sangat luar biasa. Dan kalau tisu. Dan kalau melihat ini sebenarnya sih udah tepat. Ini kan anak-anak modern yang namanya cabang olahraga tinju di Amerika tuh cabang olahraga nomor 1. Selain basket itu tinju. Jadi ada 2 orang yang paling yang bisa dipakai karpet merah kalau istilahnya, piala Oscar dan tinju. Yang lain nggak ada. Itu cabang olahraga. Jadi tinju ini nomor 1 di Amerika. Dan jangan main-main. Jadi kalau misalnya El Sabian sudah menggeluti tinju itu, memang cocok. Memang di tempatnya tinju, gudangnya tinju di Amerika udah itu yang dilakuin. Dan kalau misal dibawa ini, dan momen itu terbawa. Nah tadi kan Bung Aceh sudah bicara bahwa bagaimana dampaknya. Kebetulan kemarin saya sebagai manajer pelatnas untuk SEA Games. Dampaknya karena mereka memang sudah banyaknya animo yang ini, yang lain pun ikut. Si petinju yang benar pun ikut berlatih dengan baik. Dan pecah airnya. Kenapa? Kita dapat emas juga di SEA Games. Ya kan? Itu kan dampak dari itu. Oh, Dan kalau cerita DKI Jakarta, kita tuh kemarin baru kejurnas senior dan junior di Medan.
baru berangkat. Ya, kita berangkat petinju dari DKI, tim pelatih itu 11 orang. 11-11-nya dia dapat dapat medali. Tepuk tangan dong gue. Ya, gitu. Dan ada satu, ini kan temanya adalah hobi dan prestasi. Ada satu petinju yang dia hobi, dia menjadi juara nasional. Bukan main-main, juara nasional. Namanya Ali Haidar. Itu dia juara nasional. Dia ngalahin petinju yang lain. Karena kenapa? Dia tekuni. Dari hobi begitu dia masuk di area yang serius, dia lakukan, dia memang mau bener, dia juara nasional. Dan dia kemungkinannya bisa saja di SEA Games, Asian Games dan Olimpik dia bisa berbicara. Ini yang kita. Jadi dampak dari apa yang dilakukan oleh anak-anak muda yang luar biasa ini bisa muncul nanti juara-juara. DKI sudah lihat nih. Kemarin kita berangkat 11 petinju semuanya dapat medali dan 6 medali emas kita dapat. Jadi 7 masuk final, 6 medali emas. Ini dampak gitu. Ini baru pertama kali loh DKI berangkat banyak, dapatnya banyak. Ini kenapa? Ini kenapa? Karena ada dampak dari adik-adik kita yang keren ini, dan ini semua ikut terbawa, dan moga-moga nggak tertutup kemungkinan Sabian dan Zul ini juga bisa masuk di tim pelatih DKI. Kita lihat grafiknya nanti. Kan begitu. Oke, ya. Ini semua bisa terjadi. Kenapa enggak? Kalau saya sih selain dia berlatih juga sama di klubnya atau di sasananya dia, kapan-kapan juga pelatih DKI juga akan misalnya kapan-kapan diundang untuk bisa juga kumpul sama orang-orang yang memang areanya dia. Jadi nggak boleh bukannya di misalnya di klub itu tidak baik, bagus ya kan. Tapi bagus masuknya di area memang jago-jagonya tinju, yang orang ngerti tinju, masuk di area itu. Jadi ke bawah dia. Sarangnya masuk. Jangan main di tempat ayam sayur, jadi ayam sayur kita. Tapi kalau masuk di sarang macan dia, Bro. Kira-kira begitulah. Ini macan. Macan. Jadi kelihatan macan. Jadi memang dari tekadnya dan juga niatnya udah macan. Kan bokapnya tadi udah bilang. Bokapnya kan emang patriot, petarung bener. Oh iya. Iya kan? Petarung. Kita kalau mau bokapnya tobat-tobat. Iya, awalnya petarung. Ini apa? Kan ada petarung kan di beda-beda, tapi udah kelihatan. Saat dia mau bener, dia latihan shadow box-nya, saya lihat apa semua. Tinggal ditambah lagi killing pass-nya, power-nya, ya kan? Taktik bertinju yang baik seperti apa. Kalau itu, dan kalau tinju itu nggak bisa hanya misalnya 1 hari, 2 hari, atau 2 bulan, 3 bulan. Terus dia sparring dia, nanti dia dapat ritmenya. Itu yang dilakukan oleh Ali Haidar. Ali Haidar dia sekolah juga, dia kuliah juga, dia juara nasional. Karena apa? Dari hanya hobi dan menjadi prestasi. Tapi ya luar biasa pemirsa. Tapi trik-trik itu selaku profesor di tinju itu bisa disampaikan di jagoan-jagoan kita ya. Oh ini kalau saya sih pesannya adalah kalau mau main tinju mesti disiplin. Ya, disiplin mesti latihan seminggu 3 kali nggak ada masalah, tapi disiplin. Dan memang mesti sudah mulai. Jadi misalnya latihannya kemarinnya biasa, tambah lagi. Dan kumpulnya juga mesti sama petinju-petinju yang memang baik. Dia nanti akan terbawa. Karena kalau misalnya misalnya di klub atau misalnya di fitness atau ada apa, kita punya area apa di klub. Dia kalau misal satu orang yang dicontoh yang biasa saja, tapi kalau sudah main ini, jadi dia yang dicontoh kalau di klub. Karena orang pasti ngelihat, tapi kalau di area yang jago dia, ya nggak tiap hari, tapi ada sekali-sekali kumpul sama mereka latihan bersama. Saya rasa nanti ini bisa tim DKI Jakarta. Luar biasa kita harapkan. Kita baca komen dulu ya. Oke, Nauli Silitonga, ini orang Sulawesi Utara kayaknya. Enggak, ini dari Sumatera Utara, Jawa ya? Tengah, kalau nggak salah Jawa Tengah. Mantap OBJ Koni DKI Jakarta. Oke, Ica El Rumi. Aduh, acoy. Ini Nesef Nugraha, Mas Sabian, bagaimana mencegah terjadinya cedera pada tinju olahraga? Nanti kita bahas ya, karena tinju sangat rentan cedera. Apa yang harus siapkan calon atlet tinju? Oke, nanti kita bahas. Ada profesor juga di sini. El Rumi, apakah akan serius terjun ke dunia tinju profesional? Melihat kemarin ketika pertandingan begitu semangat dan bisa menang. Terima kasih. Nasef Nugraha. Cewek cowok sini? Cowok ya? Cowok. Kalau cewek. Ya, oke. Berlanjut. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Nah, Pak Hengki. Nah, ini ada Pak Hengki juga. Akhirnya ada Pak Hengki juga, Pak. Kiprah petinju wanita DKI kapan digaungkan? Ya, nanti. Oke. Nah, itu ada masih banyak lagi. Wow, ada El Rumi ya. Nah, terus bawahnya lagi. Tolong Ki. Oh, iya, apalagi tuh? Oh, belum ada lagi. Nanti sementara ya kita silakan komen, nanti bisa tanya. Nah, itu sebelum nanti disimpulkan oleh Pak Profesor, kira-kira nanti mengenai cedera itu pernah nggak Sab atau L nanti dari Sabian dulu deh. Cedera apa? Jadi
4 minggu sebelum fight kemarin dislok shoulder 2 kali. Udah kenapa itu? Lagi sparring. Serius lo? Iya, lagi sparring lawan Ara, dislok copot. Habis itu 2 minggu setelah itu sparring lagi lawan Selos, copot lagi. Habis itu seminggu setelah itu ankle. Itu mungkin gara-gara apa ya? Kurang pemanasan kayaknya. Kurang pemanasan sama waktu itu jam tidur juga belum benar, masih belum bisa- disiplin ya? masih belum disiplin, pemanasan belum benar, dan di waktu di atas ring juga terlalu nafsu mungkin ya, terlalu nafsu, dan gara-gara nafsu semua teknik boxing yang dipelajarin jadi lupa. Dari stance-nya lupa, dari pas mau itu cederanya kan pas mau hook ya. Hooknya terlalu overextend tangannya, akhirnya sininya tuh kena keblok. Habis itu ini kedorong, teknik hook yang salah juga. Habis itu ya yang tadi sih kurang pemanasan. Pemanasan. Dari Iya. Kalau Hengki gimana? kalau L gimana L? Udah pernah cedera L? Kemarin sih cederanya paling karena kecapean ya, karena main beban, paginya main beban, terus pas sorenya sparring itu sempet, cuma nggak sampai dislok sih, cuman sempet agak bunyi aja, mungkin karena kecapean dan kurang tidur tadi juga, Iya, mungkin karena iya. menurutku tinju itu olahraganya cukup sangat capek banget dan sangat intensif, jadi Iya. harus istirahatnya juga harus yang Iya. cukup menurutku. Iya, iya. Menurutku sih gitu. Ya ini juga kalau misalnya tinju kan 1 lawan 1 nih. Nah ini bahasanya profesor juga 1 lawan 1. Jadi kamu nggak bisa lari kan, artinya otomatis staminanya kan mesti oke. Nah gimana Pak Prof? Ya kalau cerita tinju memang tinju olahraga laki banget memang, ya kan? Misalnya dia laki benar. Jadi memang untuk misalnya punya yang tadi cedera itu adalah tadi juga bisa pemanasan atau program latihannya. Karena gini, program latihan kalau misalnya dia diberikan terlampau lebih, tidak diketahui bagaimana dia basicnya dia bisa bertinju, terus dipaksakan yang memang bukan porsinya lebih, itu yang tadi cedera. Itu jadi mesti memang dia step by step. Jadi mesti kalau di tinju itu ada yang namanya petinju pemula, ada petinju muda, ada petinju madya dan petinju utama. Dan ada levelnya junior, ada youth dan senior. Jadi itu ada. Jadi kalau misalnya petinju yang masih muda, yang usianya 12, dia tidak boleh diberikan porsi yang lebih. Misalnya yang elit atau yang misalnya yang senior. Seperti apa yang dilakukan oleh Sabian dan jadi mesti itu pelan-pelan. Nanti sudah situ grafik. Itu mesti tahu tuh. Itu yang dibilang tadi. Pelatih juga mesti mengetahui. Jadi jangan hanya bikin senang tapi programnya salah. Itu juga perlu di. Nah, itu perlu semacam misalnya nanti juga mungkin DKI misal Pertina mungkin nanti dari KONI akan membuat misalnya coaching klinik untuk para pelatih. Ya, coaching klinik untuk para pelatih dan dari Pertina DKI memberikan blueprint. Ya, ini ngelatih begini loh kalau basic. Ini fisiknya begini, ini nanti dia ketemu, nanti terus akan dan itu akan muncul juara-juara dan yang keren-keren itu akan muncul. Karena kalau misal itu berjalan, saya rasa nanti DKI akan jadi kiblatnya tinju nasional kalau itu yang dilakukan terus. Nah kalau sementara ini kan kadang-kadang kan memang sasana-sasana kan kita kan di kota aja pokoknya soal keren nih, ya kan, ternyata apa yang kita lakukan tuh nggak bener gitu lah. Nanti mungkin yang seperti Profesor sampaikan bahwa ini akan blueprint untuk coaching klinik terhadap pelatih-pelatih. Nah kalau misalnya sementara ini kayak Sabian ini dengan tahu seperti ini jadi mesti berhati-hati dan betul-betul coachnya itu betul-betul harus memang memantau perkembangan daripada si atlet itu sendiri. Kan kira-kira gitu Pak Hengki. Iya. Nah kalau misalnya Sabian ya, ini kan sekarang kan udah betul-betul disiplin ya. Memang Anda udah serius nih sekarang kan. Ya, L juga udah serius mengenai ini. Nah, kira-kira dari kedua ini Om seperti Profesor Hengki sampaikan, mungkin nggak beliau ini jadi atlet? Ya kita lihat perkembangannya dan itu memang sudah dengan kemampuannya, jadi ini dulu. Jadi orang biar tahu yang melihat sekarang acara seperti ini, dia lihat ini apa yang dia lihat anak muda. Jadi tinju itu membuat orang menjadi lebih semangat, lebih positif lari. Ini kan ditinggal, bukannya orang kan biasanya frustasi yang tadi ada yang piring palanya atau ini enggak, dia latihan tinju. Kalau sudah latihan tinju dengan baik, berarti kan kondisinya jadi baik, ya kan baik. Stamina Dan bagus. dia dia badannya tambah bagus, tambah keren. Ya kalau yang kemarin patah 1 yang datang bisa 1000 tuh. Yang datang tuh nona-nona. Kan itu yang kan dia tambah lebih keren, Bos. Ya kan? Jadi kalau 1 dia hilang tuh ayam sayur ini sih. Ini 10 karena dia lebih keren karena dia latihan tinju. Tinju dia ya kan kita ceritain tadi saya cerita. 2 yang di dunia ini yang pakai karpet merah.
Piala Oscar dan tinju itu di Amerika, Bro. Jadi itu mesti tahu. Iya. Oh. Nah, ini udah ada penawaran dari Ketua Pertina nih, ya, El Sap. Gimana? Ada kepengen nggak sih jadi amatir dari membawa nama DKI Jakarta gitu ke depannya gitu kira-kira? Kalau Sap gimana? Mau sih kalau ada kesempatan sih, ya alhamdulillah mau sih. Mau. Tapi nggak gampang loh. Tahu. Pasti perjuangannya untuk bisa ke level amatir aja pasti kan butuh konsistensi yang tinggi, habis itu butuh kemauan, tekad juga. Karena kan sering nonton dokumenter juga di Netflix ya. Iya, Perjuangan seorang petinju dari nol sampai amatir aja tuh panjang banget gitu loh. Apalagi untuk nanti ke profesional. Tapi kalau ada tawaran dari profesor, mungkin nanti mau ditaruh di campnya untuk berapa lama, saya bersedia. Oh iya. Tapi bersedia itu bukan hanya itu, bersih-bersihin ini semuanya itu, ya kan? Ya enggak. Itu apa yang tempat bertanding itu apa namanya? Ring. Ring ini. Itu namanya ring tinju. Nah, kalau ring doang ini nih ring, ya kan? Itu ada ring tinju. Nah, Kalau apa namanya? Kalau asli mahal. Kalau asli ini mahal. kelihatan nggak? Anjir. Tadi udah Sabian ya. El gimana El? Ada ketertarikan nggak jadi atlet DKI? Minimal atlet DKI untuk PON nanti di 2024. Ini kan udah hobi jadi prestasi ini. Keinginan sih ada aja ya, cuman nggak tahu siapa aku bakal bisa melewati fase-fase Iya. itu apa enggak, karena nggak yakin juga bisa, karena aku yakin pasti di DKI banyak atlet-atlet yang lebih bagus daripada aku, dan mereka lebih tekun dan mereka lebih udah lama menekuni ini. Cuman ya kalau ditawarin ya kenapa enggak? Asik. Ya. Jadi gini, udah masih ada lagi komennya? Belum ada ya? Ya nanti ini ada Nanti saya jawab dulu tuh tadi yang kata. Oh, yang mana? Wanita. Oh, wanita. Wanita Oke, tinju wanita. DKI tadi ya. Ya. Jadi saya ceritain. Siapa Jadi namanya mesti, dari tadi Manado? dari Manado. Ada namanya Pita Sindania. Pita Sindania itu juara PON kemarin. Jadi DKI cewek juara PON ada. Dan kemarin yang berangkat SEA Games juga dia perunggu di SEA Games. Jadi DKI wanitanya petinju-petinjunya sudah mulai terlihat bahwa nggak kacang-kacang lah, sudah mulai boleh karena PON dia juara. Jadi yang dapat medali emas itu adalah termasuk wanita yang dapat di situ. siapa namanya Pak? Pita Sindania. Nah, Pita sama satu lagi? Matias Mandiangan. Itu Oh, cowoknya. Matias. Cowok. Jadi Adiknya Matias Muncus. kira-kira begitu. Gitu. Coba kita lihat lagi, masih ada? Masih ada? Pak Hengki bagaimana? Apa tuh? Usia ideal. Mana usia ideal? Mana usia ideal? Nah, gedein dikit. Pak Hengki, dok mana? Ya, oke. Pak Hengki, usia berapa paling ideal untuk remaja yang ingin menekuni tinju sebagai prestasi? Apa tips dan triknya? Nih contoh-contoh kan udah ada. Nah ini kalau ini gimana Pak Hengki menjawabnya? Iya tadi kalau misalnya sudah paling tidak menyukai tadi yang Suka dulu bokapnya ya? kan, Suka dulu. kayak Pak Ahmad Dhani misal suruh saya latihan, senang dulu. Begitu. Tapi kalau mau dia berlatih dengan baik, yang ideal itu misal usia 12 tahun. 12 tahun itu dulu kita juga ada 12 tahun. Saya bertinju dulu juga pernah ikut tinju 12 tahun. 10 tahun sudah bertinju. Ada namanya mini junior. Mini junior itu masih kelas umur berat badannya masih 24 kilo itu. Itu udah tinju banyak, sekarang banyak. Gak apa-apa tuh. Itu itu nggak ada masalah kalau berlatih dengan baik, pasti dia jadi senang itu. Dan itu sekarang sudah mulai muncul. Yang dari level-level dari bawah berlatih dengan baik dan memang nanti dilihat jenjangnya kan ada itu. Kan dilihat ada tim monitoringnya juga, ada pelatih kan tahu, ya kan? Mulai nih dia ini levelnya sini. Jadi kan ada Popnas, ada kejuaraan-kejuaraan junior juga itu ada. Pekan olahraga pelajar apa itu yang selalu lihat. Jadi nanti dia grafik sampai level elite man. Elite man adalah kejurnas yang seperti kemarin. Yang saya bilang tadi, jadi di internal ada yang hobi tapi dia muncul menjadi juara nasional. Dan saya ngelihatnya kalau misalnya El dan latihan juga memang benar tadi dia berjibaku, dia mau benar. Saya rasa tidak tertutup kemungkinan bisa seperti Ali Haidar. Ali Haidar itu saya lihat contoh itu. Dia berlatih benar, dia semangat, tekun, nggak sembarangan, nggak kacang-kacang. Ini juara nasional. Berapa ratus juta rakyat dia orang nomor 1 termasuk. Lolos di situ ya. Lolos di situ. Dan itu adalah pembinaan dari DKI yang dari levelnya members. Jadi bukannya dari latihan yang dari bukan itu members dan muncul menjadi juara nasional. Iya. Seperti El sama Sap kan members dulu awal aja ya. Iya. Ya dari members baru sekarang ini udah terbuka, mungkin nanti tinggal direnungkan aja mau serius udah ada jalurnya udah ada. Nah masih ada lagi ini
Ya, jangan ya. Nanti kita juga ada ini kan Prof mungkin bisa kasih tahu Prof dalam waktu dekat ini ada kejuaraan apa Prof? Tanggal 3 besok di Kemayoran itu ada Piala Kapolda Metro Jaya. Tanggal 3? Yang ketiga. Ya Oh. tanggal 3 Kapolda, September ya? ini Piala Iya, Kapolda di Jalan Haji Bunyamin itu. Situ ditutup jadi Iya. bikin. Jadi kenapa? Untuk kenakalan remaja. Jadi orang-orang yang agak tawuran, bandel, ini latihan tinju. Latihan lu berkelahi di ring, jangan bawa-bawa besi, bawa-bawa roda apa ini di sini. Ini Bawa ini gear. tempatnya. Lu kalau mau jago di atas ring. Iya, Ya iya. kayak El sama Sapitin, lu kalau mau jago naik ke atas ring. Ayo. Jangan banyak cerita cakep-cakep ini. Nah. Banyak cengkunek-cengkunek, lu berkelahi di atas ring. Pakai sarung tinju diadu. Dan itu di 1 lawan 1. Oh, Nggak usah rame-rame. Ini rame-rame itu kelas lama itu. Iya, Itu Pak. tahun 74 ya baru rame-rame. Belum lahir nih semua. Kalau sekarang satu-satu ini yang mesti dikembangkan. Dan ini yang dilakukan sama anak-anak muda ini. iya, Begitu. Berkelahi satu-satu naik ring. Iya, Nah, itu baru iya, top. iya, iya. Jangan ini tahu-tahu pulang teler-teler, ini udah nggak main tuh. Nah, Kira-kira ini- gitu. Itu dibikin kompetisi antar sekolah tuh, antar. Ah, itu dia. Ketemu tawuran tuh, Ah, itu aja. kita adu, Oh, itu dia. itu bagus Tapi juga memang tuh. udah pernah kita lakukan itu. Antara apa dulu SMA. kita bikin antara SMA, STM kita bikin kita lakukan. Di sininya dia berkelahi udah salaman, di belakangnya pada berkelahi. Itu aja. Iya, dia nggak terima dia berkelahi. Ini juga itu juga Nggak tapi kelar kalau juga ya? terus itu nanti jiwa karena di tinju itu ada namanya satria di bawah dan di atas ring. Jadi kalau mau jadi petinju yang benar atau yang baik mau jadi petinju ini mesti satria. Di atas Jangan ring. begitu digebukin di atas ring dia di luar lagi minum teh manis Colong, dicolong lagi kan. Itu maksudnya itu. Kena wajannya kan. Itu dia. Nah, tapi adik-adik gue nih ikut nggak besok? Apanya? Ini, Oh, acara. rencananya sih ada nanti yang September. Oh, September juga tanggal 24. Bang. Ada Piala Bang Japar. Oh, itu itu di Kota Tua. Ah. Di Museum Kota Tua itu Piala Bang Japar. Kita sih minta ini hadir untuk dia juga Iya. main di situ. Malamnya ada jazz dan musik kan. Jadi Oke. perpaduan antara tinju kekerasan dengan yang seni-seni yang Asik. ya kan baru kelar. Jangan yang ini. Jadi itu yang kita jadi main di tempat yang oke dilihat oleh masyarakat umum, Nah. ya, main di museum itu. Malam? Siang Malam, ambil siang pegang, sampai ambil malam. pegang. Malam boleh dengar musik. Ambil Itu pegang, baru ambil kelar. pegang nggak? Hah? Ambil pegang gelas nggak? Enggak, itu jangan. Oh, itu di pantai. Itu, kan udah dibilang tadi Sabian. iya. Kalau yang gelas-gelas udah tinggalin dikit. Penontonnya bang? Penontonnya Pak, semua yang nonton di situ boleh Iya, bisa nonton. Dan saya rasa kalau mereka yang nonton ya banyak yang datang lah pakai. Iya. Jangan pakai daster, pakai bener-bener rapi. Kira-kira. Dasarnya bola-bola ya kan, Iya. apa kembang-kembang ya kan. Motifnya apa Pak? Motifnya Pak? Motifnya kembang-kembang. Ya. Jadi itu gimana? Mau oke ya nanti ya. Nanti kalau misalnya apa nanti hubungin manajernya ada Pak Yani nanti ya, gitu ya. Untuk ikut. Om ini titip nih adik-adik Oh, saya pasti. dia. Om. Dia kan Pasti. mirip semua kan bertiga mirip ya. Orang bilang sih kembaran. Nah ini kita ada hadiah sedikit ya buat El sama Sabian ya. Ini dari Pak Suli nih mau kasih hadiah sedikit nih buat apa minuman kali aja, minuman berprotein ya. Ya ini Pak kasih buat yang atletnya aja Atlet. Iya, iya. Nah ini. Wah, Ya. Ya, ya. Halo. Iya, iya. Ya, terima Nah, kasih. ini apa nih buat protein ya? Itu whey protein. Buat protein ya? Kelihatan ini ada. Buat Ada. protein. Kalau kita udah terlalu cukup protein. Udah. Telur 3 perapat. Kalau saya minum telur 3 perapat beliau, nah mau kemana lo? Kan begitu. Mau kemana atau habis dari mana? Kan gitu aja. Usut kalau sama Profesor Regi. Nah ini nanti disimpan aja ya mudah-mudahan ini Pak Suli, thank you Pak Suli ya. Nanti apa namanya bisa nanti di Bang Japar juga bisa nanti disebarin lagi ya. Pak Suli, thank you Pak Suli. Ya, makasih. Jadi ini nanti bisa di browsing aja Icon Nutrition ya nanti ya, bisa di browsing keperluannya apa. Ini bagus kan buat protein, buat tinju apa segala macam. Bukan hanya olahraga ini aja ya Pak ya. Ya, buat ini juga bisa karena waktu itu kita sempat support di Hollywood juga. Oh, lebih. Iya, iya. Itu gimana mau langsung kita support. Iya, iya, iya. kok kita nggak disupport? Ya. Nah, masalahnya bukan apa gue mau ngomong jauh, ada manajernya sono, gue takut dari kan, makanya gue hati-hati banget dong. Mungkin next event. Oh lihat ya, next event langsung boleh ya. Nah udah Nanti tagih ya. Nah, tagih. Kamera ya. Oke. Nanti bisa jadi model. Maaf, bentar, maaf. Mungkin di sini ada foto L sama foto Acoy, Pak.
Dan di belakangnya Sabian ame Pak Hengki. Ya kan? Buat kita berdua ada loh. Iya. Gak bercanda. Nanti Pak, nanti ini kan kalau bisa nanti petinju DKI Pak, kasih minuman ginian Pak. Boleh. Jangan air tajin. air cucian beras Pak. Pukul 2 kali lemes Pak. Kalau air beginian kan oke Pak. Ya, jadi nanti Pak nanti mungkin bisa disupport Pak di sasananya Pak Eki buat atlet DKI Pak. Boleh. Dan kalau misalnya bisa tidak hanya atlet tinju Pak, atlet handball juga Pak, bola tangan Pak. Sama segi air Pak, sama segi air. Oke, Om Suli, thank you Om Suli ya. Nanti bisa kita tepuk tangan dulu dong buat Icon Nutrition ya. Iya, makasih Pak. Iya. Oke, ini hadiah aja sedikit. Memang ini kan apa namanya ya buat perkenalan lah Icon ini dari Australia ya, Pak Lut, dari Australia ya. Mudah-mudahan ya bisa Ini baru dipegang aja dia bisa shadow boxing. Coba lu iya. dulu. Kalau Dia bisa lihat di center. Shadow boxingnya ini biar mereka. Biar Taruh dulu. Jadi taruh dulu. bisa share. Ini baru megang aja, baru megang. Ayo dulu saya dulu. Coba. Mana? Ini. Ayo berdua dong. Ayo dong. Saya dulu aja. Mana kamera ini? Nah. Mana ini? Mana cuk? Nah. Ayo. Itu tuh, yang Nah, saya sana. dulu. Box ya. Siap. Mantap. Itu dia. Ya. Oke. L coba L kita L. L, coba dikit L. Dikit aja, senggol-senggol aja ya. Senggol. Ini kalau L gayanya karena dia lebih tinggi, dia boxer. Dia counter boxer. Kalau Sabian dia counter boxer tapi dia lebih menekan. Jadi fighter. Kalau misalnya ingat-ingat zaman dulu misalnya kalau fighter tuh Mike Tyson. Tapi kalau boxer itu adalah Muhammad Ali, the greatest. Kira-kira gitu. Kalau ini Om? Kalau ini ya daerah-daerah Taman Lawang sedikit. Oke, jadi ini kalau misalnya kalau petinju Om, ini apa Oscar? Kira-kira Oscar di bawah Kalau ya. ini? Ini dia Sate Senior. Oh. Kalau ini Pagyaw. Kalau ini Udah. Nggak pernah ketemu kalau saya sama profesor nih kalau bicaranya ya kan. Pasti baku pukul. Ada lagi komentar? Oke, Om mungkin sebelum kita tutup ya, ucapan terima kasih juga buat El, Rumi, sama Sabian dan juga Ketua Pertina. Mungkin sebelum closing, ada nggak pesan-pesan buat anak muda Jakarta dan juga anak muda Indonesia? Nah ini kan selain ini kan kita kan bisa di YouTube kan nanti bisa diulang lagi kan acara kita ini. Mungkin bisa ngelihat Sab gimana Sab, ini perjalanan hidup kamu kan memang kategorinya titik berat sampai sekarang ini kan kamu kan memang berjuang untuk diri kamu sendiri. Nah kira-kira gimana pesan-pesan buat saudara-saudara kita yang ada di luar sana, kira-kira gimana? Buat anak-anak muda yang di luar sana, kemarin ini juga pengen nyampein sih, kemarin juga sempat viral di TikTok kalau anak SMA dan anak-anak jalan masih banyak yang suka tawuran, yang mengganggu masyarakat, ada yang lempar-lemparan petasan dan main samurai, yang ujung-ujungnya berujung kematian gitu loh. Daripada kalian melakukan aktivitas yang negatif dan tidak ada manfaatnya, kalau kalian emang senang bertarunglah di ring tinju. Siapa tahu bisa jadi juara dunia selanjutnya. Iya. Si ganteng? Sama aja sebenarnya kalau buat anak-anak muda sih kurang lebih sama sih daripada ribut di jalan nggak jelas kan, lebih baik tekuni aja olahraga tinju atau olahraga mungkin Muay Thai atau yang lainnya yang bela diri. Emang kalau emang pingin berantem gitu ya berantemnya ya di dalam ring tinju secara sportif, kalah menerima secara kesatria. Ya gitu aja sih menurut gue. Iya. Saya bagus. Nah ini closingan kita sebelum tutup. Nah Profesor, gimana Profesor? Dari awal kita tadi kira-kira hampir 1 jam yang lalu untuk pembicaraan kita ini dengan anak muda yang memang dari hobi menjadi prestasi, kehidupannya juga memang namanya hidup Pak ya. Nah Pak Prof ya? Naik turun. Memang tidak ada sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kadang-kadang kita senang hari ini, mungkin enggak, nasib kita kurang bagus, hati bagus, sampai segala macam. Ini kan perjalanan kita kan nggak harus bagus. Kira-kira Prof gimana Prof?
Ya, terima kasih. Ini adalah contoh ya, Sabian Tama dan bahwa bagaimana dari anak muda yang biasanya melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira tidak baik, tetapi dilarikan ke positif. Ayo semua anak-anak muda yang senang berkelahi, yang senang tawuran, ya tadi dibilang tinggalkan itu di atas ring, buktikan bahwa menjadi satria dan bisa muncul menjadi juara dunia. Nah, ini sebelum tutup, kira-kira kalau saya kepengen terus kemana nih, Prof? Kalau saya kepengen apa ke Sasana di mana? Saya kan nggak tahu nih apa namanya tempatnya di mana. Mungkin saya lebih apa namanya dengan sasananya Sabian atau sasananya El atau sasananya Prof sendiri itu gimana? Kira-kira saya mau menghubungi atau gimana, atau mau menghubungi Koni barangkali atau Pertina DKI kira-kira? Ya bisa saja di sasana-sasana tempat misalnya ada klub-klub juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau memang mau lebih serius nanti ya mungkin koordinasi dengan pihak KONI DKI Jakarta, dan KONI DKI Jakarta juga bisa memfasilitasi misalnya ke area yang lebih serius, yaitu di Pertina DKI Jakarta. Kita ada tempat, kita juga bisa fasilitasi bahwa kita juga ada semacam sport hall-nya, meskipun itu di daerah yang memang tetapi itu ketenangan dan berlatih lebih serius, karena kalau menjadi petinju yang baik, yang paling tidak memang dia mesti kumpul di area yang baik. Jadi dia bisa contoh. Oke, saya rasa itu. Dan ini kebetulan ini ada Pak Ketua KONI ya. Ketua KONI sama Pak Rijal ya. Coba bentar deh, Pak Rijal. Ya, sambil ini jadi sekali lagi saya sampaikan pemirsa. Ya, Pak KONI, Pak Ketua KONI, izin. Ini pemirsa, ini mumpung pada Pak Ketua KONI. Kalau ini udah kenal, nah ini El Rumi. Nah, ini Sabian, Pak. Bapak sini dulu sebentar. Sebentar sini dulu, Pak. Sini dulu. Saya sebelah. Pak. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Dewan Pembina KONI DKI Jakarta. Ini namanya Pak Rizal. Jadi Pak Rizal ini kebetulan dari angkatan. Dari angkatan, bukan dari kepolisian, Pak. Dari angkatan darat ya, Pak. Ini saya maaf dari kepolisian, Pak. Jadi mungkin besok sponsor kita dari angkatan, Pak. Ya, jadi beliau ini nanti ya main ada Piala Pangdam mau Piala apa, Pak? Iya. Piala Pangdam mau Piala Pak Rijal? Yang lebih dekat, Pak. Oh, Pangdam dulu ya. Piala Pangdam. Jadi besok sebelum ini nanti ini juga ada petinjunya, Pak. Kalau ini jangan, Pak. Ini ketua saya, Pak. Kalau Bapak pembina saya nanti mungkin kita buat Piala Pangdam di Senayan mungkin apa. Gitu, Pak Ketua, dengan hadirnya anak-anak muda ganteng ini, Pak. Harapan kira-kira ke depan, Pak, gimana Pak untuk anak muda ini mengenai prestasi tinju kita, Pak, kira-kira, Pak? Ya, oke, makasih Pak Acoy. Ya. Selamat datang di KONI DKI ya. Jadi ya saya berharap banyak ya ke anak-anak muda, apalagi di sini ada banyak yang diidolakan lah ya di belahan sana. Lihat beliau ini dengan adanya support terhadap olahraga ini mudah-mudahan membawa momentum yang baik bagi anak-anak muda sekarang untuk bisa bisa lebih aktif menggeluti olahraga, karena ya sama olahraga juga karir, bisa untuk berkarir di olahraga juga. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Pak Ketua Pembina ini ada juga Pak Ketua juga nih, Pak Gede. Sini Pak Gede. Membawahi bidang organisasi. Binpres, Pak. Dulu organisasi. Satu lagi abang saya. Nah, ini dia penanggung jawab daripada studio kita ini. Nah, ini juga adalah pimpinan-pimpinan tertinggi dari KONI DKI Jakarta yang terus konsisten untuk membangun prestasi yang ada di Jakarta agar Jakarta lebih keren lagi, dan sebagai barometer seluruh olahraga kurang lebih ada 78 cabang olahraga baik yang PON maupun yang non PON. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak-bapak, sekaligus kita tutup. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi percakapan kita OPJ, obrolan prestasi Jakarta, bersama adik-adik saya, kembaran saya, Pak. Ada Sabian dan El Rumi, kembaran saya, dan ini profesor saya, dan juga ada Bang Rijal, ada Pak Ketua KONI, Pak Hidatul Mahid, ada Pak Gede, Sarjana, dan Pak Anas selaku penanggung jawab daripada acara kita ini. Baiklah pemirsa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oh, sebelum itu ada kenang-kenangan dulu, Pak. Pak Ketua, mohon sampaikan, Pak. Ya, untuk ini ya hati-hati ya.
Ya. Untuk Sabian dulu ya. 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 Oh iya. Ya, Sabian, thank you ya udah hadir di sini. Terima kasih. Ya. 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 Payungnya Pak, satu lagi Pak. Ini sedia payung sebelum hujan. Sebelum bertanding. Kalau katanya nggak malu jalan-jalan ya. Ya. Oke, satu lagi. Ya. 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 Bapak. Ya. Ya, makasih ya. Mirip. Ya. Ya. Satunya lagi Pak Satu lagi. Pembina yang Ya, Pak Pembina, ya. Ya. Pak Adriel. Ya. Ini Baik, jangan terima kasih selaku mewakili pembina KONI DKI Jakarta, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara di KONI, dan acara hari ini menjadi suatu motivasi dan semangat buat seluruh cabang olahraga yang dibina oleh KONI, dan kali ini kita bangga kita diberikan contoh yang baik dari rekan-rekan kita dari olahraga atau cabang olahraga tinju. Iya. Ya. Ya, ya. Oke, ya jangan lupa Pak Rijal, mungkin nanti setelah ini kita habis bertanding apa segala macam, kita fasilitasi Pak ya, tolong Pak di KONI Pak ya, nanti dengan kesatuan dan angkatan Bapak nanti di sana, mungkin di sasana Bapak yang ada di sana kan kita bisa berbondong-bondong ke sana ya Pak Hengki ya. Jadi saya sekali lagi Pak titip kembaran saya Pak, ya, Pak, ya. Biar bisa maju, ya Pak ya. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, cukup sekian acara kita OPJ pada siang hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu, ada Sabian, ada El, dan juga Pak Hengki selaku Ketua Pertina DKI Jakarta, dan juga kepada pimpinan-pimpinan KONI kita ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan acaranya terus berlanjut dan lebih menggema lagi. Baiklah, saya Acoy Bahri selaku pembawa acara, dan juga produser Ahmad Yani, dan juga penanggung jawab Bapak Anas, dan juga dari seluruh kru dan kerabat kerja, ada Tri, ada Rizky, ada Yusuf, ada Heru, Kikis, dan juga semuanya yang mendukung acara kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Salam olahraga, jaya!